Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Nur Anissa, NIM 125. Saya dari kelompok 12 ingin bertanya kepada kelompok 6. Di sini saya sebagai penanya wajib dari kelompok 6 yang membahas mengenai tema perusahaan pembiayaan syariah. Untuk pertanyaan pertama, sudah dijelaskan pada makalah poin C mengenai anjak piutang. Sudah dijelaskan jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Nasional Syariah. Nah, permasalahan apa saja yang sering terjadi di anjak piutang dan bagaimana cara meminimalisir hal tersebut. Yang kedua, untuk leasing, apakah perusahaan pembiayaan juga melakukan penilaian sama seperti bank? Yang ketiga yaitu cara menanggulangi pembiayaan bermasalah itu bagaimana? Apakah kinerja dari karyawan dapat menanggulanginya? Sekian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Nurul Mustafida dari kelompok 12. Mempunyai 2 pertanyaan untuk pemakalah dan untuk dosen. Untuk pemakalah, 1. Misalnya kami melakukan pembelian melalui perusahaan leasing. Dalam kontrak tersebut disebutkan adanya DP dan cicilan pembayaran per bulan hingga lunas. Nah, pertanyaannya, apakah ini kategori leasing kalau melakukan pembelian dari perusahaan leasing? Pertanyaan untuk dosen, 1. Apakah akibat hukum apabila leasing menggunakan hak opsinya di akhir jangka waktu masa leasing dalam perjanjian sewa guna usaha atau leasing agreement? Sekian, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6. Yang pertama yaitu, apakah objek leasing dapat disewakan kembali dalam masa leasing, khususnya pada operat lease? Yang kedua, apakah akibat hukum apabila leasing menggunakan hak opsinya di akhir jangka waktu masa leasing dalam perjanjian sewa guna usaha? Dan yang ingin saya tanyakan pada dosen, yang pertama, apabila lessor menderita kerugian akibat leasing melakukan ban prestasi, bagaimana cara menyelesaikan masalah pembiayaan pada perusahaan tersebut, Pak? Terima kasih.